dagang dengan Cina. Agama Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Hal ini didasarkan pada dugaan keruntuhan dinasti Abbasiyah tahun 1258 Masehi. Berita Marco Polo 1290. Di antara para pedagang Islam ada yang menetap di Indonesia. Hingga sekarang di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung pekojan. Kampung tersebut dahulu merupakan tempat tinggal para pedagang Gujarat. Koja artinya pedagang Gujarat. Sebagian dari para ini menikah dengan wanita Indonesia, terutama putri raja atau bangsawan. Karena pernikahan itulah, maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana, yaitu membumikan ajaran Islam dan syair, contohnya Gending Dharma, Suluk Sunan. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Islam Demak, yang ketiga Kerajaan Islam Pajang, yang keempat Kerajaan Islam Mataram, yang kelima Kerajaan Islam Cirebon, yang keenam Kerajaan Islam Banten. Gerakan Pembaruan Islam. Gerakan politik Islam yaitu Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Islam Masjumi. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Pires sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Tolo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato Ribandang dan Dato Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Kairang Toingalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Sejak saat itu, Goa menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara. Yang keempat, Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Soekarma terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut istrinya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah musik Bait, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Selanjutnya setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Yang kelima, Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk berkembang ke Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate, Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam masuk di Irian bahkan Filipina. Raja Tidore, Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo atau Sultan Hasanuddin, Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigoyo, dan Pulau Gebi.
Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Masa penjajahan dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara. Masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fisabilillah yang akan berbalas surga. Masa Perang Kemerdekaan. Para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak di antaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan, di antaranya Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren. Para kadernya dididik dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharakat atau biasa dikenal dengan kitab kuning. Masa pembangunan melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu, pengetahuan tinggi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan, dan pos santunan sosial, memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu semua dilakukan agar terjaga kemurnian ajaran agama Islam. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tompire sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Goa Tolo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Dato' Ribandang dan Dato' Sulaimana yang intensif menyebarkan Islam sampai Raja Goa yang bernama Kairang Toingalo masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Goa intensif melakukan penaklukan ke kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Sejak saat itu, Goa menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara. Yang keempat, Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Soekarma terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Pangeran Samudra oleh para pengikut istrinya didaulat menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang membawahi daerah musik Bait, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Negara. Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Selanjutnya setelah menang, Pangeran Samudra masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Yang kelima, Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk berkembang ke Maluku. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate, Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam masuk di Irian bahkan Filipina. Raja Tidore, Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo atau Sultan Hasanuddin, Raja Bacan atau Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigoyo, dan Pulau Gebi. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Masa penjajahan dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa